Selamat pagi, sahabat Petra semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita dalam suasana Minggu Advent yang pertama ya, kita dipertemukan melalui acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Sekali lagi Shalom dan salam birukun. Nah, pada ruang embun pagi hari ini, saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo yang ditugaskan khusus untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama-sama kita menyambut pagi yang cerah karunia Tuhan. Setelah kemarin hujan, suasana hari ini sejuk ya, kita merasakan kiranya kesejukan hati. Terlebih Tuhan mengaruniakan embun pagi yang sejati bagi jiwa dan roh kita. Oleh karena itu mari kita sambut pagi hari ini dengan menaikkan terlebih dahulu doa pembukaan. Mari kita bersama bersehati di dalam doa. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta, pemberi kehidupan bagi semua ciptaan, dan kami semua Tuhan karuniai kehidupan hari ini. Tuhan tambahkan usia, Tuhan berikan kesehatan, kesempatan untuk menikmati hari kehidupan yang baru karunia Tuhan. Ya Tuhan, dan mengingat kasih setiamu yang tak habis-habisnya di setiap hari. Kami menaikkan syukur kami di pagi hari ini dan menyerahkan hari ini di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Melalui ruang embun pagi Radio Petra, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun langkah hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima, mengerti, dan melaksanakan amanat firman-Mu sebagai penuntun langkah hidup kami hari ini. Biarlah Roh Kudus membimbing kami dengan hikmat untuk mengerti dan kesanggupan untuk melaksanakan firman-Mu. Berfirmanlah di dalam kesempatan ini dan kami siap untuk menerimanya dengan sepenuh iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Mari sahabat Petra kita bersama membaca firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 30. Bacaan lengkap tertulis dari ayat 19 sampai 26, tetapi kita akan membaca ayat yang ke-18 saja. Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-18. Inilah firman Tuhan. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sahabat Petra, judul renungan embun pagi hari ini adalah menanti. Nah sahabat Petra, mungkin saudara pernah punya pengalaman menanti. Ya, seringkali orang mengatakan bahwa menanti itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan mungkin berat untuk melakukan sampai apa dan siapa yang dinantikan itu datang dan kita berjumpa dengan dia. Anak-anak muda tentu punya pengalaman ya menantikan sahabat dekat, ya kekasih hati, ya sesuatu yang tidak mudah ketika menantikan di waktu janjian misalnya. Sebuah lagu jadul, wah sahabat Petra yang sudah usia 60-an tahun itu akan ingat ya, ada lagu yang menggambarkan bagaimana seorang pemuda ataupun pemudi yang menantikan kekasihnya di sekolah. Lalu dalam penantian itu matanya melihat semut-semut merah. Lalu semut-semut merah itu dibayangkan kemudian
seakan menatap dia dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Lalu aku menjawab, "Menanti pacar," jawabku. Nah, sahabat Petra, itu penantian yang tidak mudah, yang bahkan orang bisa berhalusinasi, punya ilusi ya, dan macam-macam gambaran yang lain. Nah, sahabat Petra, hari-hari ini di tengah bencana alam banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, kami yang melayani di Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta, AKPY, ya khususnya saya pribadi yang mengajar mata kuliah agama kontekstual Kristen, menantikan kabar tentang baik itu alumni, kemudian juga keluarga dari para mahasiswa yang ada atau tinggal di daerah terdampak banjir itu dan juga tanah longsor ya. Hari-hari ini saya pribadi selaku dosen di AKPY ya mencoba berkomunikasi dengan keluarga-keluarga mahasiswa maupun alumni yang sudah kembali ke daerah asal. Nah, kami bersyukur ketika keluarga seorang mahasiswa ternyata ditemukan bisa selamat dari dampak, walaupun masih terdampak karena genangan dari sisa-sisa banjir itu. Ada juga alumni kami yang selamat dan puji Tuhan kami bersyukur. Tetapi seorang alumni mengatakan ketika saya tanya, itu sahabat kita Sonia gimana yang tinggal di Tapanuli Selatan, ya Bapak nggak bisa dikontak ya. Ya kita berpikir positif, mungkin ya dalam situasi pengungsian, HP mungkin hilang atau HP kena air dan sebagainya. Ya, dan hari-hari ini kami masih menantikan kabar yang sebenarnya bagaimana nanti keadaan sahabat kita Sonia ini. Ya tentu kita berdoa, terus berdoa, saya setiap malam berdoa, pagi berdoa untuk salah satu alumni kami yang ada di Tapanuli Selatan. Nah, menanti adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang berat. Tetapi dalam iman ada pengharapan di dalam Tuhan. Sahabat Petra, bacaan kita hari ini berbicara tentang penantian itu. Ya, siapa yang menanti? Yang menanti adalah Tuhan. Ya, saat itu Tuhan menantikan bagaimana umat Allah Israel ya sebagai bangsa pilihan Allah yang dipakai sebagai alat ya karya keselamatan Allah, penebusan Allah itu ya sedang dinantikan sesungguhnya pertobatannya. Ya, saat itu bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya ini sedang dalam kondisi yang terpuruk. Ya, bisa dikatakan sesungguhnya ini secara iman dipahami sebagai masa-masa penghukuman bagi Israel yang memberontak terhadap Allah. Ya, bahkan mereka tidak lari kepada Yehuwa Allah, ya, tapi malah lari mencari pertolongan di negara tetangga Mesir. Walaupun demikian, ya, cinta kasih Allah Yehuwa Israel ini tak habis-habisnya. Ya, memang cinta kasih Allah itu langgeng atau abadi. Oleh karena itu, Yehuwa Allah berkenan untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada umat yang dikasihinya itu, yaitu bangsa Israel, dengan menantikan ya kapan saatnya bangsa Israel kembali kepada Yehuwa Allah itu dalam pertobatan yang sebenarnya. Cinta kasih dan perhatian Allah itu tanpa batas. Dan oleh karena itu lewat bacaan ini kita melihat bagaimana Allah sungguh ya, walaupun sekali lagi kalau orang ya ini manusia ya menantikan ya kekasihnya misalnya berkhianat ya, bahkan mungkin pasangan hidupnya lari dari rumah ya, bukan hal yang mudah itu menerima realitas seperti itu. Tapi Allah sang maha cinta, sang maha kasih, walaupun dikhianati, walaupun ditinggalkan umatnya, dia tetap menanti dengan cinta kasihnya. Tidak ada kekecewaan, tetapi yang ada adalah pengampunan. Oleh karena itu, ya dia menantikan ya dalam cinta kasihnya kepada Israel. Ya di ayat yang ke-18 dari kitab Nabi Yesaya pasal 30,
tadi kita baca bersama-sama, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, jadi di sini Allah ya siap dengan cinta kasih-Nya yang ya dibarengi dengan penerimaan, pengampunan, ya kekecewaan tidak ada di hati Tuhan, ya. Demikian pula ini hendaknya mengajar kepada kita, ya, bagaimana selain kita menerima cinta kasih Allah, kita meresponi dengan kembali kepada Allah manakala kita menjauh dari Allah. Ketika kita hidup dalam keberdosaan, mari ya kita sedang ditunggu oleh Allah nih, ya kita kembali dalam pertobatan. Minggu Advent ini Allah menyatakan penantiannya, ya. Minggu Advent, kata Adventus berarti kedatangan. Jadi yang dinantikan Allah itu kedatangan kita untuk kembali kepada Allah. Demikian pula kalau dibalik, saat ini kita juga sedang menanti-nantikan masa di mana kasih Allah, cinta kasih itu diwujudkan dengan penerimaan, pengampunan, dan kembali ketika kita bertobat, kita diperdamaikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Ratu atau Raja Damai itu yang kita nantikan, ya kedatangannya yang kedua. Dan minggu-minggu Advent ini sekaligus kita menanti-nantikan, ya, puncak peringatan atau perayaan Natal Tuhan Yesus yang pertama, kedatangannya yang pertama. Mari ini harus disertai dengan kesadaran dua wujud tadi, ya, di mana kita meresponi, ya, penantian Allah dengan cinta kasih-Nya, ya kita masih dinantikan oleh Allah manakala hidup kita jauh dari Allah, hidup kita dalam keberdosaan, ya kita kembali kepada Allah. Sebaliknya mari kita yang dinanti oleh Allah ini betul-betul kita memanfaatkan, ya, waktu emas ini di mana Allah menanti kita. Selamat menyelesaikan rangkaian kegiatan persekutuan doa, pendalaman Alkitab, ibadah-ibadah di minggu Advent ini, dimulai dari minggu pertama dan minggu besok kita memasuki minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati kita semua dengan cinta kasih-Nya, dengan pengampunannya, dengan pendamaiannya di dalam Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang kita rayakan kedatangannya yang pertama atau kelahirannya melalui hari raya Natal itu. Mari sahabat Petra, kita masuk ke rangkaian kegiatan aktivitas hari ini dengan semangat Advent itu, semangat penantian itu dalam cinta kasih Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang sungguh mengasihi umat-Nya. Bahkan umat-Nya yang seringkali gagal memelihara cinta kasih kepada Allah. Sering memberontak, tidak setia kepada Allah. Kami sungguh mohon ampun ketika hidup kami pribadi. Kami merasakan bahwa hidup kami seringkali gagal di dalam menjaga relasi cinta kasih dengan Allah ini. Kami mengecewakan Engkau, ya Allah, ampunilah kami. Kami sekali lagi mengucap syukur atas kesempatan untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat. Tapi ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami, seringkali karena kesibukan kehidupan kami, pekerjaan kami, ataupun kami kurang peka terhadap kesempatan indah dari Allah ini, dan kami lalai untuk mendengar panggilan kembali kepada Allah, panggilan pertobatan. Ya Tuhan, di minggu Advent yang pertama dan juga berlanjut dengan minggu-minggu Advent berikutnya, kami mohon biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami, mengingatkan kami, kalau perlu juga menegur kami untuk boleh kembali
kepada cinta kasih Allah. Kembali kepada cinta kasih Tuhan yang terwujud di dalam kedatangan kelahiran Tuhan Yesus yang pertama. Dan kami juga boleh menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di dalam kesadaran iman, rasa eling, ingat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini, segala aktivitas pekerjaan, studi, dan apapun yang kami lakukan di dalam bimbingan penyertaan Roh Kudus Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hari ini di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Sang Penebus kami naikkan doa kami. Amin. Demikian sahabat Petra, Ruang Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Selamat melaksanakan aktivitas, baik para karyawan, karyawati, ya pegawai negeri, swasta, ya ataupun wiraswastawati, ya berdagang, berusaha, apapun bentuk usaha Anda. Kiranya boleh kita jalani dengan berkat penyertaan Tuhan. Semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan, dan kalau ada tantangan, hambatan, kita akan dimenangkan di dalam Tuhan. Dan untuk sahabat Petra lansia di Yuswoya, tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan, karena Allah di dalam Tuhan Yesus adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Sampai di sini Ruang Embun Pagi, sampai jumpa nanti malam dalam Ruang Doa Malam Radio Petra. Shalom, salam birukun, Tuhan memberkati.